Penasihat Hukum Keluarga Korban Almarhum Prada Joshua Lumban Tobing minta Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI atau Kasat untuk segera menindaklanjuti dan memproses secara hukum temuan tim forensik RS Bayangkara Polda Riau tentang ditemukannya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban yang diduga akibat benturan benda tumpul seperti patah tulang leher dan tulang lidah yang tidak lazim terjadi pada orang bunuh diri. Keluarga korban almarhum Prada Joshua Lumban Tobing juga minta agar pihak TNI AD khususnya Denpom 13 Pekanbaru memberikan hasil ekshumasi, autopsi karena yang membiayai ekshumasi, autopsi adalah keluarga korban dan atas permohonan keluarga korban juga minta agar Komisi 1 atau Komisi 3 DPR RI segera menggelar rapat dengar pendapat, RDP, atau hearing dengan mengundang instansi terkait, seperti Panglima TNI, Kasat, Pangdam 1 Bukit Baris, dan Puspom TNI AD, dan Rem 031 Wirabima dan Pomdam 1, Bukit Baris Denpom 13 Pekanbaru. Pembahasan terkait temuan tim forensik RS Bayangkara Polda Riau atas pelaksanaan ekshumasi, autopsi terhadap jenazah almarhum Prada Joshua Lumban Tobing dan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban kuat diduga akibat benturan benda tumpul, agar dibuka seterang-terangnya perkara ini, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Pada saat ini perlu kami sampaikan perkembangan tentang penanganan perkara almarhum Prada Joshua Lumban Tobing yang ditemukan tewas terikat tali di leher pada tanggal 30 Juni 2024 yang lalu di Komplek Batalion Infanteri 132 Salo. Dan perkembangan terkini bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 itu sudah dilaksanakan ekshumasi, otopsi, dan kemudian pada tanggal 15 Januari 2025 yang lalu sudah dibacakan hasil ekshumasi otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Nah, di dalam hasil ekshumasi otopsi yang dibacakan oleh tim forensik dari Polda Riau, yang mana pada waktu juga kami keluarga juga didampingi oleh seorang ahli forensik, yaitu Dr. Hasan Petrus dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan juga dari kami dalam kapasitas sebagai penasihat hukum juga sudah sama-sama mendengar penjelasan dari hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Terbukti bahwa ternyata di beberapa bagian tubuh almarhum Prada Joshua Lumban Tobing, khususnya di beberapa bagian kepala itu terdapat luka lecet, ya, di pelipis matanya, dekat beberapa bagian kepalanya luka lecet, dan yang diduga akibat benturan benda tumpul. Kemudian di tulang lehernya juga patah, kemudian di tulang lidahnya juga patah. Nah, menurut ahli forensik pendamping keluarga, bahwa itu tidak lazim terjadi pada orang yang bunuh diri. Oleh karenanya yang diduga, yang dipertanyakan oleh keluarga selama ini, bahwa ternyata terbukti, ya, berdasarkan hasil ekshumasi otopsi, bahwa ternyata almarhum Prada Joshua Lumban Tobing diduga pertama sekali dia itu dianiaya, disiksa, kemudian baru digantung, seolah-olah gantung diri di Kompleks Batalion Infanteri 132 Salo, gitu ya. Oleh karenanya kami dalam kapasitas sebagai penasihat hukum, kami mohon meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, juga kepada Bapak Panglima TNI, kepada Kasat, juga kepada Pangdam 1 Bukit Barisan untuk menindaklanjuti temuan ini, agar kiranya temuan ini dapat ditindaklanjuti, diproses hukum secara profesional, terbuka, transparan. Dan kami juga dalam kapasitas sebagai penasihat hukum yang mewakili dari keluarga korban, kami juga meminta dengan segala kerendahan hati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Denpom dan kepada Danpomdam 1 Bukit Barisan Medan, kami meminta hasil ekshumasi atau otopsi tersebut diserahkan kepada keluarga korban. Kenapa? Karena menurut pasal 17 Undang-Undang Advokat, itu tegas disebutkan di sana bahwa seorang advokat berhak untuk mendapatkan data dan informasi terkait untuk kepentingan pembelaan kliennya, begitu ya.
dan undang-undang keterbukaan informasi publik juga. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa yang membiayai pelaksanaan ekshumasi dan otopsi tersebut adalah pihak keluarga korban. Jadi tidak ada alasan apapun bagi pihak TNI, dalam hal ini pihak Denpom Pekanbaru dan Pomdam Medan, untuk tidak memberikan salinan putusan tersebut kepada pihak keluarga korban dan demi kepentingan pembelaan kami dan kapasitas sebagai penasihat hukum keluarga korban. Dan juga perlu kami sampaikan, di satu sisi kami menolak hasilnya, ya kan? Karena apa? Karena di satu sisi hasil tim forensik Polda Riau yang sudah membacakan hasil ekshumasi otopsi tersebut, di satu sisi dikatakan ada ditemukan tanda-tanda kekerasan yang diduga akibat benturan benda tumpul di beberapa bagian tubuh almarhum di bagian kepala, dan kemudian patah di bagian tulang leher dan patah di bagian tulang lidah. Di satu sisi kesimpulannya dikatakan bahwa itu diakibatkan mungkin setelah, katanya mungkin diduga setelah meninggal dunia. Bagaimana mungkin seorang ahli forensik bisa menyimpulkan itu? Tapi yang jelas sekarang, berdasarkan temuan hasil tim forensik tersebut sudah terbukti bahwa ternyata almarhum Prada Joshua Luman Tobing terlebih dahulu, ya, diduga kuat, ya, terlebih dahulu dianiaya, disiksa, kemudian dia baru digantung, ya, seperti itu. Dan kejanggalan-kejanggalan lainnya yang ada pada kita. Nah, itu semua alat bukti kita sudah serahkan kepada pihak Denpom, penyidik Denpom, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memproses ini, ya. Kita mohon supaya ini perkara dibuka terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibuka secara transparan, sehingga rakyat Indonesia semua dapat mengetahui tentang perkembangan terkini terkait dengan progres penanganan perkara ini, ya. Jadi sekali lagi kami mohon kepada pihak TNI, ya, pada khususnya Bapak Panglima TNI dan juga kepada Bapak Kasat untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap perkara ini, dan kami menunggu hasilnya. Proses hukum tersebut keluarga menunggu hasilnya, gitu, ya, sehingga apa yang diharapkan oleh pihak keluarga korban ini, ya kan, dapat terwujud dan berhasil, ya. Artinya tidak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, ya. Mari kita jadikan hukum itu menjadi panglima, ya. Kita buka perkara terang benderang, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini sudah jelas, transparan dan terbukti. Jadi tidak ada perlu lagi yang perlu kita buktikan. Ini sudah bukti. Kalau penyidik Denpom mengatakan itu kita ada, kalau ada bukti baru, ada dovum nanti akan kita tidak lanjuti. Itu alasan yang terkesan dipaksakan, alasan yang mengada-ngada, ya kan? Alasan yang tidak profesional itu. Sekarang ini temuan, ya. Temuan inilah yang wajib hukumnya untuk diproses, untuk ditindaklanjuti secara hukum, memberikan kepastian hukum kepada si pencari keadilan, yaitu keluarga korban, gitu, ya. Jadi itu perkembangan terakhir, dan kami juga sudah melayangkan surat pada waktu itu kepada Denpom, ya, kepada yang terhormat Komandan Detasemen Polisi Militer 13 Pekanbaru, itu pada tanggal 8 Januari 2025. Ini proses Tim Garuda News melaporkan.